Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang hadir di tempat ini maupun ada di rumah. Walaupun ibadah kita sekarang ada online dan offline, dan ini pilihan kita Pak Bu ya. Yang offline memang harus mengikuti berbagai aturan, itu secara protokol saja. Hari ini saya diminta juga pakai masker, tetapi kalau masker saya pakai katanya rada aneh, saya disuruh pakai helm katanya. Ya mudah-mudahan saya bisa lihat muka Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa lihat muka saya juga. Baik, bagi Bapak Ibu yang kemarin hadir atau yang mengikuti ibadah minggu lalu masih mengerti, masih ingat firman Tuhan yang disampaikan minggu lalu, yaitu hidup di dalam kelimpahan kehidupan kerajaan Allah. Dan itu merupakan sebuah jaminan Tuhan bagi Anda dan saya. Itu bukannya karangan kita, tetapi itu memang firman Tuhan. Namun Pak Bu, bagaimana kita menghidupi itu, haruslah kita mengerti bahwa apa yang dikerjakan Tuhan di atas kayu salib menghasilkan Anda dan saya sebagai dutanya. Maka kita disebut duta kerajaan Allah. Dengan status imam dan raja. Tujuan imam adalah orang yang diberikan hak, ya diberikan oleh kasih karunia kita diberikan kesempatan untuk datang kepada Tuhan dan bisa bersekutu dan disebut yada atau genesko, ya hubungan keintiman, itu hubungan spiritual. Namun di dalam kehidupan kita menghadapi suatu kehidupan ini kita perlu menata, yaitu kita mempunyai otoritas sebagai seorang raja. Itu bicara tentang ritual kehidupan. Nah, kalau Bapak Ibu minggu lalu mendengarkannya, ketika masih ada keraguan atau sedikit gangguan dari mental kita yang lama, bolehlah Bapak Ibu juga share sama saya melalui online juga bisa. Saya memang suka membuka diri, namanya ada online service, yaitu Morning Cafe dan Online on Fire. Namun Morning Cafe sudah di off terakhir kemarin Sabtu, hanya saja Online on Fire masih tetap ada. Itulah Pak Bu, jadi minggu ini apa yang kita mesti renungkan. Serian khotbah saya sambungan minggu lalu, saya memakai seorang sahabat saya, di mana ia dipakai Tuhan permulaan terbangunnya kerajaan Allah di muka bumi ini sebagai representasi, ya. Kalau saya boleh gunakan representasi of Christ Kingdom. Kalau teman saya bilang itu rock, ya. Sahabat kita Krisman Usama bilang itu rock. Tapi ini yang dikatakan representasi, ya, atau representatif, ya. Ref itu biasanya, ya. Of Christ Kingdom. Siapa dia? Nah, saya ajak Anda untuk melihat. Maka topik hari ini saya menggunakan kata kecerdasan jiwa. Boleh Pak Bu sama-sama kita bilang kecerdasan jiwa. Pak Bu, saya ajak Anda semua sekalian baik di rumah maupun di sini catat dan terus ya direpetisi terus supaya itu menjadi dinamis di dalam kehidupan kita. Apa yang disampaikan firman Tuhan tidak sekedar dijadikan hanya sebuah bacaan biasa, harus terjadi dinamis, repetisi terus di dalam mindset kita supaya berakar gitu loh ya. Nah, sahabat saya ini tercatat di dalam Ibrani pasal 11 ayat 27. Saya pikir ini juga sahabat Anda, dia seorang hamba Tuhan. Saya bacakan buat kita semua. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ini sahabat saya ini karena iman dia tinggalkan Mesir. Siapa dia? Moses, ya Musa. Ya sahabat saya, dia seorang hamba Tuhan yang begitu luar biasa dipakai Tuhan sehingga dia menjadi sebagai inspirator baik kita sebagai orang percaya, baik orang yang beragama. Ia bertahan sama seperti ya, ia dikatakan tidak takut murka raja. Ia bertahan sama seperti apa? Ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ia bertahan karena dia melihat ada yang tidak ia lihat.
Seringkali saya menggunakan istilah apa? See the unseen. Orang tidak bisa bertahan karena tidak bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat. Tapi cenderung otaknya yang segede bapau ini disekat oleh pengetahuan sehingga begitu mau melihat Tuhan yang dilihat otaknya sendiri. Sehingga dia gak benar lihat Tuhan, yang lihat ketakutan siapa dia. Yaitu adalah bujangnya Elisa. Coba bilang sama samping kiri kamu bukan bujangnya Elisa bukan? Oke, kalau toh bujang Elisa juga gak apa-apa kok. Pada akhirnya kan dia mendapatkan pencerahan. Nah, saya menggunakan ayat ini, ia adalah Musa. Musa, karena ini adalah topiknya jiwa yang cerdas, ya, nah, kecerdasan jiwa. Pak Bu, perhatikan baik-baik. Kecerdasan jiwa gimana yang diperlihatkan oleh Musa. Mengapa Musa saya menggunakan tokoh? Dia adalah seorang manusia yang memiliki jiwa yang cerdas. Jikalau kita membacanya dengan seksama, kita menerima energinya dan rohnya, maka saya pastikan kita juga akan memiliki jiwa yang cerdas. Ya Pak Bu, walaupun itu kecil-kecilan tidak apa-apa. Apa yang membuat dia cerdas? Karena iman, bilang karena iman. Pak Bu, gak ada cara lain lah dalam hidup ini. Ilmu is okay, tidak ada persoalan. Uang, harta gak ada persoalan. Tapi kalau kita kehilangan iman itu menjadi persoalan. Ya, nah Pak Bu, karena iman Musa menjadi cerdas. Jadi kalau saya boleh menggunakan bahasa ini buat kita sehari-hari. Bagaimana Anda dan saya bisa memiliki jiwa yang cerdas, ya iman, bukan ilmu. Ilmu oke, ilmu tanpa iman sia-sia Pak Bu. Ilmu tanpa iman namanya apa? Kurang lengkap. Kalau iman tanpa ilmu, ya nol juga. Ya kan, roh tanpa manusia gentayangan gitu ya. Kalau manusia tanpa roh, ya mayat hidup katanya ya. Baik Pak Bu, nah kita melihat bagaimana iman itu bisa bekerja dan kita belajar. Nah di situ dikatakan ia meninggalkan dunia lamanya. Saya menggunakan istilah ia meninggalkan dunia lama. Dia meninggalkan apa? Mesir itu kan kenyamanannya tuh. Orang yang cerdas walaupun ada yang nyaman tapi dia tahu itu bukan tujuannya, dia tinggalkan. Ngerti gak? Dan yang kedua, ia bertahan hidup di kehidupan baru. Kenapa dia bertahan hidup di kehidupan baru? Karena yang ketiga ini, ia bisa melihat yang tidak terlihat. Selesai khotbah saya. Kita doa tutup. Hanya 3 poin. Pertama apa? Tinggalkanlah zona nyamanmu. Tinggalkanlah hal-hal yang saya kira itu. Tapi begini Pak Bu, supaya kita mempunyai pengertian yang lengkap. Apa yang saya baca, kemudian saya mempersepsikan dengan tuntunan roh. Sehingga saya mendefinisikan di dalam pola perjanjian baru, yaitu kasih karunia. Sehingga saya bisa aplikasikan kepada kita semua. Tentu saya memiliki struktur kerja sendiri yang saya katakan saya coba konsepkan buat saya. Nah ketika saya sedang menyampaikan Pak Bu, saya berharap Anda bisa menangkapnya, kemudian mengkonsepkannya sesuai dengan cara Bapak Ibu untuk mengaplikasikannya di kesehari-hariannya. Kalau kita mempunyai pola sesuai Alkitab, kita juga kan menjadi orang yang cerdas, ya Pak ya. Nah itulah sebabnya saya menggunakan seorang sahabat saya lagi yang mengajar pada jemaat di Roma. Orang ini seringkali mengajar dan ini menjadikan kita seringkali baca juga. Di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pak Bu, ketika kita membaca ayat ini, kita coba konstruksikan kepada apa yang diambil oleh Musa.
Di situ dikatakan, janganlah kamu menjadi apa? Serupa dengan dunia ini. Artinya apa? Dunia seringkali memberikan kita wilayah yang aman. Aman belum tentu aman. Kecuali kalau aman yang beriman. Aman yang beriman itu adalah abangnya Ayub. Maka dia hidupnya happy ending. Ya. Jadi Ayub orangnya aman, punya aman toh, dan juga hidupnya happy. Nah itu Pak Bu. Jadi Alkitab mengatakan, Rasul Paulus mengatakan kalau engkau ingin hidup cerdas, ya apa yang harus dilakukan? Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Lalu apa? Berubahlah ya. Dia katakan yaitu saya menggunakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Yaitu akal kita loh. Akal pikiran kita jangan menjadi akal-akalan. Pinter tapi pinternya justru malah negatif. Ya, akal ini mesti jadi pinter yang positif, yang cerdas, bukan hanya sekedar pintar tapi cerdas. Cara gimana? Ya katakan apa? Berubahlah akalnya. Jangan menggunakan pola dunia. Wah, kalau ini bikin seminar itu terjadi diskusi bagus sekali Pak Bu. Berubahlah oleh pembaharuan budi. Budi inilah wilayah yang seringkali goda kita. Begitu banyak orang punya pikiran ingin buat ini, buat itu. Bagus, karena apa? Pikiran itu adalah input. Mendapat sinyal dari luar masuk. Itu pikiran. Lihat. Karena pikiran ini cenderung dikendalikan oleh 5 indera kita. Ya, pikiran ini dikendalikan 5 indera kita. Kita nangkep. Kita ngerti enggak? Nggak ngerti sebenarnya juga. Kita mesti ngerti melalui si budi ini. Nah di budi inilah media atau energi yang sudah terekam di dalam budi kita. Nah dia yang kasih tahu sama kita melakukannya. Nah persoalannya kalau si budinya ini, ya bahasa Jakarta kan enggak enak. Ya, ini budi pikiran loh ya, bukan manusia loh ya. Kalau si budinya nih kena lock gitu ya. Jadi blok gitu loh ya. Maka pikirannya hanya itu-itu aja gitu loh. Nah itulah yang akan mendrive kita punya akal. Akhirnya kita lakukan itu lagi. Nggak ada yang baru. Nggak bisa terobosan. Itulah Rasul Paulus katakan. Ya, perbaharulah budimu yaitu apa? Manusia batinnya. Ketika budinya diperbaharui, akalnya baru, dan itulah manusia batin. Dan itulah menjadi ruang penyembahan Pak Bu. Akibatnya apa? Sehingga dapat membedakan kehendak Allah. Baik ya berkenan kepada Allah yang sempurna. Jadi kalau budi ini mulai diubah, bagaimana cara ubahnya? Pak Bu, saya sudah sering ngajarkan KPR. Waktu kita katakan firman Tuhan, kita sedang apa? Sedang komitmen dengan Allah. Sedang komitmen dengan Allah. Ikat perjanjian dengan Allah. Apa yang kau ikat di bumi, terikat di surga. Itu namanya apa? Katakan. Waktu kita pikirkan, kita sedang sepakat dengan Allah. Dan itu kan Matius pasal 18 ya, 18:20. Anda baca di situ. Waktu kita merasakan kita sedang apa? Karena kita rasakan, karena kita mengenal Allah. Itu penyembahan loh Pak Bu. Kita mengenal Allah, kita menerima kehadirannya di dalam batin kita. Sehingga kita bisa mengerti perasaan Allah. Musa, setelah dia mengerti perasaan Allah, dia baru mengerti loh, Allah ingin dia melepaskan bangsa Israel. Sehingga keegoisan dia enggak ada lagi. Kalau dia mau, Tuhan aku enggak bisa karena aku udah keluar dari Mesir kok. Itu pengalaman dia. Pengalaman yang paling apa? Kalau bahasa dunia itu bodoh. Dia enggak ngerti. Tapi waktu dia ketemu Tuhan, Tuhan kasih aku kesehatan.
Biasanya kita begitu. Tuhan kasih saya kekayaan. It's okay, Tuhan tahu kamu butuh apa kok. Tapi kamu ngerti gak perasaan Tuhan itu loh. Perasaan hati Tuhan itu adalah bangsa Israel. Apa maksudnya? Ketika kita menerima kehadiran Tuhan, harusnya kita bisa merasakan isi hati Tuhan. Kita bisa menerima isi hati sosial juga. Maka saya sangat diberi inspirasi oleh seorang ustadz zaman dulu, kondang. Saya paling suka kalau dia ceramah sebelum saya jadi anak Tuhan. Ibadah itu akan meningkatkan ketebalan iman dan takwa. Menumbuhkan kepekaan sosial di sana sini. Ada begitu banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Sehingga engkau bisa ulurkan tangan untuk mereka. Siapa dia orangnya? Itu Gideon. Jainuddin Gideon. Jadi kita merasakan. Kalau Anda memang cerdas. Bukan gunakan akal saja. Tapi ada perasaan Allah. Sehingga kita bisa ngerti loh perasaan orang. Cerdas. Saya gunakan satu analogi. Satu ketika waktu saya masih muda. Masih jadi salesman. Saya itu jualan alat pembersih debu. Saya masuk ke satu rumah, ini rumahnya agak keren. Ya, kalau di Jakarta itu daerah-daerah keren itu adalah di Menteng. Nah, karena saya bawa seorang teman, joinan gitu, saya mulai demonstrasi. Saya Pak, ini alat pembersih debu sangat bagus sekali untuk hal-hal yang Bapak, ya, sofa yang mahal. Ya, seperti sofa Bapak yang mahal, saya bersihkan. Dia lihat, oh ya betul. Nah, dia tanya saya, bisa gak membersihkan barang-barang antik? Saya bilang, bisa Pak. Dia bilang, ini barang antik saya beli dari Cina. Ini dinasti Ming, ini dinasti sana. Wah, gucinya gede-gede, saya bersihin. Pak, ini guci yang mahal. Ini orang-orang yang mengerti seni loh Pak. Punya barang ini loh Pak. Selama saya jualan ini Pak, jarang saya ketemukan. Ini Bapak adalah orang yang penuh dengan hasrat seni tinggi. Wih, mulai bernyala. Ini pasti closing nih kalau gitu nih. Gitu. Closing itu karena saya angkat, saya ngerti itu. Dia kasih tahu ini barang mahal, hati-hati loh, Dek. Oh iya, saya bilang pelan-pelan. Bersih ya. Terus teman saya, ini orang kurang cerdas. Pak, guci gini banyak di Jalan Surabaya, Pak, katanya. Tahu nggak Jalan Surabaya? Di Loan. Itu Bapak tiba-tiba wajahnya berubah. Kira-kira closing enggak? Enggak diusir, bagus. Saya keluar, saya bilang, kamu itu pintar tapi enggak cerdas. Orang cerdas itu mengerti isi hatinya dia dong. Kita mendalami hatinya dong. Dulu saya belum kenal Tuhan loh. Saya diajarkan oleh bos saya harus seperti itu. Apalagi sekarang mengerti firman Tuhan. Kalau kita mengerti isi hati Tuhan, saya bisa mengerti isi hatinya jemaat. Satu hari saya lagi berdoa, Tuhan kasih saya lihat. Salah satu jemaat istrinya sedang galau. Bahaya sekali karena dalam sebuah kondisi yang sangat. Dan saya tahu saya berdoa buat dia. Dan satu kali saya berdoa, apakah saya hebat? Enggak. Setiap orang mampu kok. Saya lagi berdoa. Tuhan kasih saya perasaan hatinya Tuhan. Ada seorang jemaat jauh. Ada di Kalimantan sana jauh sekali. Suaminya sedang bermasalah. Saya telepon dia. Bagaimana suami kamu? Itulah Pak. Itulah Pak. Panggil ya ke Kalimantan Pontianak. Tak doakan dia. Satu hari dia datang. Dia cerita. Dia terjebak ke berbagai hal. Itu kecerdasan jiwa kita Pak Bu. Dalam dunia seperti sekarang ini, akal memang perlu. Tapi kecerdasan jiwa itu lebih perlu. Kenapa saya menggunakan istilah kecerdasan jiwa? Kita tahu sekarang ada namanya kecerdasan IQ, EQ, dan SQ. It's okay. Itu ritualitas saja lah. Bolehlah bahasa yang bagus. Jiwa itu mencakup ketiga. Karena dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan itu mencakup roh, jiwa, dan tubuh.
Yang kedua, supaya tidak terlalu lama-lama di sini, kita karena punya waktu. Maka di sini katakan akal berubah oleh pembaharuan budi. Ya, catat saja. Yang kedua, itu ayat yang ke-1. Ayat yang pertama dikatakan nih, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Nah ini dia nih, orang yang cerdas jiwanya seperti Musa. Yang pertama apa dikatakan? Supaya kamu mempersembahkan apa? Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Tubuh itu bicara apa? Berbicara kehidupan, Pak, Bu. Karena tubuh ini kita bersosialisasi. Hari ini kita ketemu untuk bersosial, ada satu peraturan. Namanya apa? Distancing atau social distancing. Dibatasi. Pertanyaan saya, kalau dibatasi itu hukuman, siksaan, atau sebuah kesadaran? Pemerintah menyampaikan bukan menghukum kita, Pak, Bu. Ke gereja mesti pakai apa? Masker. Bukan hukuman. Pemerintah itu diberitahu oleh Allah kita, kasih tahu sama rakyat, itu umat Allah. Supaya kita itu sadar, ketika saya pakai masker, minimal saya menjaga diri saya tidak menyakiti orang lain. Itu dulu. Bukan saya pakai masker takut saya kena penyakit, enggak. Kita jaga diri kita, jangan menularkan penyakit pada orang. Kita mengasihi orang lain, kita juga mengasihi diri kita sendiri. Kita pakai masker, tidak terjadi juga penularan ke kita. Jangan karena kita pakai masker karena aturan, masuk gereja cari tempat yang gelap, tiba-tiba buka maskernya. Haleluya. Saya pikir itu sesuatu yang kurang cerdas. Akalnya memang bulus, tapi gak cerdas. Orang cerdas itu dari dalam. Itulah dikatakan bahwa hidup ini di kehidupan haruslah kita menjadi kudus apa? Karena kalau menjadi kudus itu kita bisa melakukan apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Itulah sebabnya dikatakan apa? Tuhan turut bekerja di dalam setiap perilaku kita. Jangan ikuti apa yang kita mau, ikuti apa yang Tuhan mau. Dan itu disebut apa? Ibadahmu yang sejati. Contohnya apa di Alkitab? Ayo. Ada orang Samaria, ada imam, ada orang Lewi. Imam itu secara ritualnya ibadah, salah nggak salah. Itu ritual kita kok, datang ke gereja. Kalau gereja nggak buka, ya di rumah saja, haleluya. Nggak ibadah hari ini. Gereja buka, saya akan datang ke gereja. Tapi masih mesti pakai masker, takut nanti bawa penyakit. Kalau takut begitu ya nggak usah. Kan nggak disuruh kan. Cuma karena kita sebagai hamba Tuhan, cerdas, kita buka karena memang pemerintah izinkan. Tapi pilihan kan di antara kita. Kalau Anda takut ya nggak usah datang. Karena ketakutan membahayakan kamu. Kalau kita cerdas, dimanapun kita berada, kita ada kemerdekaan. Kalau kita takut dimanapun, di situ ada siksaan. Pertama, kita disiksa oleh ketakutan. Ya Pak ya, mengerti nggak bahasa saya? Nah, orang Lewi sama juga ritual. Tapi ada orang yang spiritual. Roh yang bicara. Sehingga ada orang yang terjatuh dilayani. Memang ini gak normal. Tidak seperti yang dia mau karena dia punya tujuan, Pak Bu. Tapi inilah yang Tuhan kehendaki. Maka Tuhan langsung kasih dia label. Labelnya apa? Orang Samaria yang buruk hatinya. Gitu. Ya Anda yang ngomong kali ya. Yang baik hati. Tanya sebelahnya, kamu mau yang mana? Dan itu ibadah Pak Bu. Ibadah yang sejati, ibadah yang spiritual. Bukan ritual. Ya kemarin ngomong sama saya. Dia bilang itu tukang sampah.
Dia cuma ambil sampah-sampah yang sudah biasa rumah tangga. Satu hari ada barang datang, ada petinya, taruh, dia nggak mau ambil. Dan itu bukan orang cerdas, orang pintar. Kalau angkat itu kan berat, pintar dia. Tapi kalau yang cerdas, ini ibadah. Lakukan apa yang kau dapat lakukan seperti untuk Tuhan. Bukan untuk diri sendiri, Pak Bu. Ibadah bukan untuk kenyamanan. Ibadah untuk kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Amin. Saya juga tidak paksa loh. Tapi ya sebagai hamba Tuhan harus mengerti apa yang Tuhan mau. Musa tidak bisa lakukan itu karena dia seorang pengusaha. Tapi dia melihat ada panggilan, dia berbalik. Apalagi biasa dia pakai sepatu. Keren kan anak raja kan? Tuhan tinggalkan sepatu, dia tinggalkan. Apa yang dia lakukan seperti untuk Tuhan. Tuhan turut bekerja mendatang kebaikan. Ada amin? Yang terakhir. Kita lihat yang terakhir Pak Bu. Boleh pemusik ke atas. Nah yang terakhir ini. Itu di ayat yang ketiga. Apa kata firman Tuhan? Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada tiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir apa? Begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu. Janganlah kamu memikirkan apa? Hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Begini Pak Bu, saya kasih contoh ya. Satu hari saya ini diundang untuk KKR. Besok sore. Maka hari ini saya mesti datang. Ya dong, shiftnya gitu. Tapi yang jadi masalah waktu itu sedang ada asap. Saya gak bisa datang. Saya tungguin sepanjang hari saya gak dapat tiket. Sampai malam gak dapat tiket, saya semuanya pulang. Dia bilang besok datang ngantri lagi. Besok berarti besok kan acara. Jam 5 saya datang ke airport, saya tungguin. Anda bayangkan, itu yang ngantri banyak banget orangnya. Tapi saya gak dapat kesempatan. Dan ada orang begitu masuk ke dalam pakai pikirannya. Dia beli seat langsung jalan. Terus ada nawarin saya, Pak mau berangkat enggak? Saya bilang apa? Saya bilang mau. Tapi kalau beli saya gak mau. Saya tungguin. Sampai jam 1 sore nanti jam 6 KKR. Saya tungguin sama dia. Tinggal 70 orang lagi. Sementara seatnya cuman ada 5 kursi. Harapan ada gak? Enggak. Tapi saya bilang Tuhan. Saya mau melayani. Saya menggunakan pikiran saya. Pikiran iman. Saya pasti berangkat. Kira-kira tinggal 5 menit lagi pesawat mau terbang, ada satu bapak-bapak datang saya. Bapak mau berangkat Pontianak? Iya. Bapak sudah punya tiket? Udah dari kemarin. Dia langsung bawa saya ke counter. Tolong ini kasih bapak, suami istri jalan. Saya tidak perlu keluar duit, tiket saya, nama saya masuk. Begitu sampai di counter sana, di gerbang, banyak mereka yang beli tiket orang ditahan. Pak Bu, ketika kita memikirkan Tuhan dengan pikiran iman, maka kita bisa mengerti apa yang harus kita lakukan. Itu yang kita lihat yang tidak terlihat. Yang lihat yang tidak terlihat. Orang-orang seperti itulah, orang-orang seperti apa? Wright Brother yang bisa melihat bagaimana terbang, dia ciptakan pesawat. Bisa seperti apa? Archimedes. Dia lagi berenang, mungkin lagi berenang di Singkawang kali ya. Lagi berenang di Singkawang, tiba-tiba kok ngapung. Itulah teori perpindahan. Seperti siapa? Isaac Newton. Lagi goyang di kursi malas, tiba-tiba ada apel jatuh. Dia timbul disitulah hukum gravitasi. Hari ini Anda sedang ibadah.
Allah berbicara, tiba-tiba jiwamu cerdas, ada produk-produk yang baru muncul di tengah kehidupan kita. Haleluya. Ini salah satu produk yang menjadi peluang. Saya sudah pakai masker. Tiba-tiba tadi saya mau ngopi, wah kena mulut saya. Saya bilang sama Happy, pikirkan supaya nanti kalau kopinya sini dia buka langsung sendiri. Saya tarik dia tutup lagi. Anda jual di warung kopi, pasti laku. Haleluya. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Mari bangkit berdiri Pak Bu. Kita mau mengakhiri ibadah ini dengan ucapan syukur. Kayaknya nyanyi satu lagu, habis saya doa tutup. Lagunya lagu tadi itu yang terakhir kalian nyanyi itu ya. Lakukanlah itu semua sebagaimana kita buat untuk Tuhan. Walaupun yang kita kerjakan di dalam kehidupan ini, sosial kita, pekerjaan kita, apapun, lakukanlah itu seperti itu Bapa. Itulah ibadah. Bapa turut bekerja. Ketika kita mengambil keputusan, jangan cepat-cepat mengambil keputusan. Jangan mau dikondisikan emosi kemanusiaan. Tetapi dikondisikanlah emosi spiritual. Ambil keputusan. Walaupun terkadang itu tidak logik. Tapi itu benar. Lakukan saja. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Memang terkadang ada begitu banyak hal-hal yang muncul di tengah kehidupan. Pada mulanya sulit untuk kita terima. Seorang Steve Jobs. Dia bukanlah orang yang terpendidik. Tetapi karena dia terus merenungkan bagaimana mengembangkan perangkat komputer yang besar sehingga menjadi sebuah komputer yang kecil yang biasanya kita pegang.
Bahkan oleh inilah hari ini kita bisa mengikuti berbagai acara. Orang-orang seperti itulah orang-orang yang memiliki kecerdasan jiwanya. Orang-orang yang dicerahkan hatinya dan jiwanya cerdas. Hari ini saya berdoa Pak Bu, siapapun Anda, apapun kondisimu, dan dalam keadaan apapun Anda. Tapi satu hal saya mau katakan, Tuhan yang sama ada di tengah-tengah kita. Bahkan bukan di tengah-tengah kita, ada di dalam batinmu. Jikalau engkau mau mentahirkan hatimu, menjadikan rumah kediaman buat Tuhan. Mari tanganmu terangkat jemaat Tuhan yang hadir sini maupun di rumah. Bapa di sorga, berkat-Mu atas setiap jemaat-Mu. Ketika mereka mengerti firman Tuhan dan mereka mau meninggalkan dunia lamanya, pikiran-pikiran yang terblokir selama ini, dan mereka akan menjalankan kehidupan ini walaupun itu secara ritual, tapi mereka hidup di dalam roh. Maka ritual kehidupan ini ia pergunakan sebagai ibadah. Setiap keputusan yang diambil, pikiran yang dipakai bukan lagi terbatas kepada pengetahuan, tetapi pada kebenaran. Sulit untuk diambil, tetapi karena dia lihat apa yang tidak lihat, Allah turut bekerja di tengah-tengah mereka. Bapa, berkat-Mu atas jemaat-Mu, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang sedih. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah mereka makanan yang secukupnya setiap hari. Engkau tidak bawa mereka ke dalam pencobaan. Bebaskan mereka dari setiap sesat pekerjaan iblis. Sebab Engkaulah empunya kerajaan, kuasa, dan selama-lamanya. Demikian juga kami memberkati bangsa kami, presiden, wakil presiden, dan keluarga, seluruh jalan pemerintah dan seluruh kabinetnya, dan tenaga medis, dan hamba-hamba Tuhan, dan gereja-gereja Tuhan. Pak Bu, ibadah kita pun selesai. Buat Anda yang memberikan persembahan, apapun yang Anda perbuat, perbuatlah untuk Tuhan. Sekarang terimalah berkat dari Bapa Surgawi. Cinta kasih Tuhan Yesus di dalam persekutuan Roh Kudus membawa sekalian dari saat ini sampai Yesus datang kedua kali. Yang percaya katakan amin.